belajar kita ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Dulu, tangan di depan dada, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu atas penyertaan hari ini. Berilah kami semangat Tuhan. Berilah kami semangat Tuhan dalam belajar sepanjang hari ini. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita mau belajar tematik lagi loh hari ini. Iya, kita belajar tentang apa saja Bu Dita? Kita nanti masih belajar tentang mengukur. Oh ya, sama seperti kemarin. Iya, tapi nanti kalian praktek sendiri dengan menggunakan jengkal. Lalu apalagi ya Puput? Kita belajar membuat kalimat. Nah, kita akan membedakan siang dan juga malam. Nah, diperhatikan ya video pembelajarannya. Nah, anak-anak, yuk kita buka bukunya, buku tema 8. Yuk, kita mau belajar pembelajaran 5. Dibuka halaman 38. 38 ya, 38 sudah ketemu ya. Kita membaca dulu, di sini ada bacaan dan juga ada nyanyian ini. Pasti semuanya bisa ini bernyanyi nyanyiannya ini, tapi kita baca dulu ya. Malam ini langit terlihat lebih terang. Siti berkumpul bersama keluarga di rumah. Siti memandang langit dari jendela. Bulan sabit menyinari langit yang gelap. Bintang-bintang bertaburan di langit. Langit malam ini terlihat lebih indah. Siti mengajak ibu bernyanyi lagu Bintang Kecil. Siapa yang bisa nyanyi lagu Bintang Kecil? Yuk sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya dengan Bu Dita ya. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Nah, nanti kalian bisa nyanyikan lagi di rumah bersama keluarga. Lagu ini ciptaannya siapa? Ciptaannya Daljono. Di sini ada ya tulisannya ya, kalian perhatikan. Yuk sekarang kita lihat halaman 39. Wah, ada berbagai gambar. Ini kita lihat yuk. Ini gambar berseri. Berseri itu sambung menyambung. Nah, ini ada Siti nomor 1. Siti melihat bintang dan juga bulan. Nih, lihat. Ini gambar nomor 1. Siti melihat bulan dan bintang yang ada di langit. Malam hari ini menunjukkan kalau sudah malam. Lalu nomor 2, mereka Siti dan keluarganya makan bersama, makan malam bersama. Lalu setelah makan, Siti dan ibunya ditemani ibu sedang belajar mewarnai, belajar mengerjakan tugas ini. Seperti kalian kalau masuk sekolah mengerjakan PR-nya itu juga di malam hari atau malah siang hari. Nah, ini dia mengulang lagi pembelajaran yang tadi dan menyiapkan pembelajaran untuk yang akan datang. Lalu kalau sudah capek, Siti ini kenapa tidak pakai jilbab Bu? Iya, kalau tidur itu tidak pakai jilbab. Jadi dicopot dulu karena dia muslim. Dia berdoa dulu, berdoa sebelum tidur, lalu tidur malam. Nah, ceritakan gambar-gambar berikut di depan kelas. Nah, kalian bisa menceritakan secara lisan kepada orang tua kalian ya. Cerita-cerita ini tadi juga Bu Dita sudah jelaskan. Kalian pasti sudah menyimak. Nah, sekarang kita lihat halaman 40.
Di sini ada kalimat dan juga ada gambar. Coba kalian perhatikan. Nah, ini kita diminta untuk menarik garis sesuai gambar dan kalimatnya. Nah, ini ada ciri-cirinya, ciri-ciri benda itu. Yang pertama yuk kita baca. Bentukku bulat, aku bersinar pada malam hari. Sinarku membuat langit terlihat terang. Nah, ini kira-kira apa? Ya, betul, bulan. Nih gambarnya di bawah sini. Ini adalah bulan, ciri-ciri bulan. Yang kedua, bentukku lonjong, aku terasa empuk menemani kalian saat tidur. Apa coba kira-kira? Ya, betul, guling. Nih, ini gambar guling. Kalau kalian tidur pakai guling toh, guling. Nah, ini aku berkelap-kelip saat malam hari. Jumlahku banyak sekali. Aku bertaburan di langit. Coba apa? Siapa yang tahu ini ciri-ciri apa bendanya? Iya, bintang. Nih berkelap-kelip pada malam hari. Lalu yang terakhir, aku melindungi kalian dari dinginnya malam. Aku terbuat dari bahan yang lembut. Coba yang sering kalian pakai kalau kalian kedinginan saat tidur. Iya, ini selimut. Ya, pintar ya. Sudah bisa ya, sudah mengetahui ciri-cirinya dan sudah mengetahui bendanya apa. Ini adalah yang kita lihat atau kita gunakan saat malam hari. Nah, sekarang kita mau lihat. Tadi sudah ada kasur, sudah ada selimut. Kalau misalnya kita tidur juga menggunakan bantal. Nah, kira-kira bantal, guling, kasur, selimut, dan kalian juga yang digunakan untuk belajar ukurannya berapa jengkal ya? Nah, anak-anak, ini tugas kalian. Yang pertama yaitu mengukur benda-benda yang ada di rumah kalian, di kamar kalian menggunakan jengkal tangan. Ya, kemarin sudah belajar ya cara menyusunnya, cara menghitungnya, mengukurnya gini gitu ya. Nah, nih, Siti ditemani ibu belajar di kamar. Siti ingin membandingkan panjang benda-benda yang ada di kamarnya. Siti mengukur panjangnya menggunakan jengkal. Ayo lakukan kegiatan seperti Siti. Bandingkan panjang benda di kamarmu. Nah, kalian nanti menulis seperti ini. Dibuat tabel, lalu ditulis 1 sampai 5 saja. Yang 6, 7, 8 tidak usah. 1 sampai 5 saja. Kalian isi seperti ini, lalu hasil ukurannya berapa jengkal. Gitu ya, ditulis ya. Kalau misalnya 2 ya tulis 2. Kalau misalnya 3 ya tulis 3. Gitu ya anak-anak ya. Jelas ya. Lalu di bawahnya urutkan hasil pengukuranmu dari mulai yang terkecil. Misalnya yang terkecil bantal, lalu baru guling, lalu baru kasur, baru meja, baru buku gambar, atau kalian mengurutkan sendiri dari yang terkecil. Oke? Nanti kan dilihat di sini yang paling kecil yang mana. Jelas ya anak-anak ya? Itu tugas yang pertama. Lalu sekarang kita mau mau lihat lagi. Nah, ini ada Siti. Ini ada Siti yang ingin meraih bintang. Nah, kalau misalnya kita bisa praktek kalau di sekolah dengan memotong kotak-kotak yang berwarna-warni ini dan menyusunnya sehingga menjadi tangga untuk Siti menggapai bintang. Tetapi karena karena kita baru kita tidak mempunyai buku ini milik sekolah. Nah, kita akan melihat saja kotak-kotaknya ini berapa jengkal gitu ya. Diurutkan ya dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Nah, ini susun kotak-kotak di bawah ini, susun sesuai urutan panjang sisinya. Mulailah dengan hasil terpendek, kemudian lanjutkan hingga hasil terpanjang. Gunting kotak-kotak tersebut, lalu tempelkan. Jika sudah tersusun, raihlah bintangmu. Coba tadi diurutkan dari yang paling pendek, dari yang paling kecil jengkalnya mana ya? 1 ya, ini 1. Warna apa ini? Kuning. Lalu jengkal yang 2 jengkal, yang ukurannya 2 jengkal yang mana?
Ini ya, pinter, yang hijau ini ya. Lalu yang 3 jengkal yang mana? Yang ini, yang ungu. Lalu yang 4 jengkal? Nih, ini yang hijau ini, ya, hijau atas. Lalu yang 5 jengkal mana? Oh, ini sama-sama hijau. Ya, yang bawah. Lalu terakhir ada 6 jengkal. Oke, kita lanjutkan ya di halaman selanjutnya. Nih, Siti bisa meraih bintang ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Halaman 46. Nih, dilihat 46. Di sini ada bacaan tentang siang hari yang cerah dan malam bertabur bintang. Nah, nanti kalian perhatikan bacaan ini, teks ini dengan seksama. Nanti ada tugas dari bacaan ini. Oke? Yuk, sekarang kita perhatikan dan kita baca pelan-pelan bersama-sama ya. Yuk, yang pertama siang hari dulu. Siang hari yang cerah. Hari ini Lani sangat gembira. Lani bermain petak umpet bersama teman-teman. Matahari bersinar cerah. Cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang bersembunyi. Nah, anak-anak, kalau siang hari itu ciri-cirinya apa coba? Matahari, ada matahari. Nah, yang menyinari bumi itu matahari. Lalu saatnya untuk bisa bermain. Lalu cuacanya juga cerah. Nah, itu keadaan waktu siang hari. Kalian melakukan aktivitas di siang hari. Kalian bermain, kalian belajar itu di siang hari. Nah, lalu kita bedakan dengan yang malam hari ya. Yuk kita baca dulu. Malam bertabur bintang. Malam ini terlihat cerah. Lani duduk di serambi rumahnya. Bintang bertaburan di langit yang gelap. Angin bertiup pelan dan udara terasa sejuk. Nih, kalau misalnya malam itu yang menyinari apa? Bintang dan bulan. Nah, gimana keadaannya? Gelap atau terang? Gelap. Kalau siang tadi terang. Nah, saatnya untuk beristirahat. Kalau di malam hari itu kalian tidur, bobo itu kan di malam hari. Kalau kalian beraktivitas itu di siang hari. Nah, ini angin juga sejuk, terasa sejuk. Nah, ini keadaan di malam hari. Bisa ya membedakan ya, kalau siang itu terang, kalau malam itu gelap. Kalau siang yang menyinari itu matahari, kalau malam yang menyinari bulan dan bintang. Nah, anak-anak, tugas kalian yang kedua hari ini adalah menceritakan, untuk menulis perbedaan antara peristiwa siang dan peristiwa malam. Tadi sudah dibantu di bacaan, tapi kalian boleh mencari lagi, membuat kalimat lagi. Minimal ada 5 kalimat untuk membedakan peristiwa siang dan peristiwa malam. Misalnya beri contoh nomor 1. Nomor 1 kalimatnya nomor 1. Siang diterangi oleh matahari. Jika malam hari diterangi oleh bulan dan bintang, misalnya. Lalu lagi, misalnya kalimat yang kedua, siang hari terasa panas, malam hari terasa dingin, atau gimana? Nanti kalian tuliskan, oke? Minimal 5 kalimat saja, oke anak-anak, jelas ya? Tugas yang kedua ya. Nah, sebelumnya kita mau melanjutkan dulu. Di sini di bawahnya ini ada bacaannya lagi. Kita mau melihat yuk, ini bacaan apa ya? Indahnya siang dan malam. Lani semakin mengerti perbedaan siang dan malam. Lani berlatih mencocokkan gambar. Kemudian Lani berlatih menuliskannya menjadi cerita. Ini Lani nih. Lani sedang mencocokkan gambar. Nah, ini ada gambarnya, ini ada kalimatnya. Nih, coba ini kalimat yang pertama. Belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Yang mana? Belajar di sekolah yang mana?
Oh ini ya, ini dihubungkan. Lalu ini, saat cerah kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman. Mana ini yang bermain? Ya ini Siti, Lani sama Dayu sedang bermain lompat tali nih. Nah, sekarang kalimat yang ketiga. Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Nih, coba di pembelajaran agama juga sudah diterangkan bahwa Tuhan itu menciptakan siang dan malam. Coba mana ya gambarnya ya? Ya betul, yang ini, antara siang dan malam Tuhan menciptakan. Nah ini yang kalimat keempat, selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Coba pakai selimut yang mana? Ini ya, maaf ini gambarnya agak hitam, ini salah cetak ini, tapi ini sedikit Budita melihat di sini sedang tidur memakai selimut ini. Nah, lalu jika matahari terbenam kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Mana ya kita belajar diterangi oleh lampu ya? Nih Beni sedang belajar tapi dengan lampu di kamarnya. Nah anak-anak, ini adalah beberapa gambar dan beberapa kalimat mengenai siang dan malam. Kalian bisa membedakan kalau misalnya siang itu waktunya untuk bermain dan belajar, malam itu untuk istirahat dan juga belajar juga bisa. Nah, kalian bisa membedakannya. Sudah bisa ya membedakannya ya, siang dan malam ya. Nah, sekarang ini kalian diminta untuk mengurutkan tadi, tetapi kalian sudah membedakan siang dan malam melalui cerita yang kalian tulis, kalimat yang kalian tulis yang tadi di awal. Oke? Nah, anak-anak, ini Lani halaman 50. Ini Lani selesai menulis ceritanya. Dia sudah menulis ceritanya, lalu dia berani untuk menceritakannya di depan kelas. Lani itu tampil dengan percaya diri, dengan mantap, membacanya dengan hati yang gembira dan keras suaranya. Dia percaya diri, dia berani untuk menceritakan kepada teman-temannya di depan kelas. Nah, dia menggunakan intonasi yang benar, intonasi itu keras dan suaranya itu keras, jelas gitu. Nah, ini kalian juga harus mencontoh seperti Lani. Jika suatu saat kalian itu di kelas, kalian bersekolah, kalian juga harus berani seperti Lani, menceritakan di depan kelas, di depan teman-teman kalian. Oke? Nah, sekarang nih, wah ini sedang apa ya, halaman 51. Dilihat yuk, ada gambar mereka sedang belajar di depan sekolah ini, di halaman sekolah ini. Nah, mereka mengukur panjang juga. Yuk kita baca. Siang ini matahari bersinar tidak terlalu terik. Angin bertiup sepoi-sepoi. Udara terasa sejuk. Lani mengajak teman-teman bermain di lapangan. Mereka bermain sambil mengukur panjang lapangan. Masih ingatkah kalian cara mengukur panjang? Cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Nah, ini ada yang memakai depa, ada yang memakai langkah kaki, ada yang memakai penggaris. Ini banyak sekali cara untuk mengukur panjang lapangan. Nah, anak-anak, karena kita itu belum di sekolah, masih di rumah, ini diminta untuk mengukur panjang lapangan sekolah. Tapi karena kalian masih di rumah, kita lewati saja ya. Besok kalau misalnya sudah sekolah, kita akan ukur berapa panjang lapangan SD Tarakanita. Nah, ya sekarang kita lihat di halaman 54. Ini ada huruf yang hilang. Ini adalah bunyi sila kelima, tapi hurufnya pada hilang-hilang ini. Kira-kira ini huruf apa ya? Kalau misalnya ini diisi huruf, ini jadi kata apa ya? Nomor 1 coba, ke. Diisi apa? A. Di, lan. Ke A, terus habis D, I, L, A, N. Keadilan. Nah, nomor 2. Kira-kira apa ini? Ini diisi apa? Huruf apa? S.
O, S, ini apa? I, lalu ini A, ini L, sosial. Lalu yang nomor 3, B, lalu ini apa? A, ya, terus ini G, lalu I, bagi. Ini apa? S, ya bener pinter, keadilan sosial bagi. Ini apa? S, E, L, habis itu U, pinter. Ini R, terus sudah ada U, terus H, jadi kata seluruh, pinter. Lalu nomor 5, ini sudah ada R, lalu A, ya, lalu ini K, terus ini ada Y, ada A, lalu ini T, jadi rakyat, ya pinter. Nomor 6, sudah ada I, sudah ada N, terus ini D, lalu O, sudah ada N, sudah ada E, terus ini S, ini I, lalu ini A, Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian ingat-ingat terus ya bunyi sila kelima dan juga lambangnya. Lambangnya apa? Padi dan kapas. Pintar sekali. Nah, anak-anak, di sini ada kotak-kotak, ini ada kotak huruf. Coba kita lihat ini. Beri warna merah untuk bunyi sila kelima. Temukan juga simbol sila kelima. Beri warna hijau untuk simbol sila kelima. Ini ada rakyat. Lalu ini ada kata padi. Padi berarti di hijau karena simbol padi. Lalu apa lagi? Kapas. Ini ada kata kapas. Lalu bagi, keadilan, seluruh. Lalu ini Indonesia. Nah, apalagi yang belum ditemukan? Keadilan, sudah keadilan. Sosial, mana ya sosial ya? Kata sosial mana ya? Kata sosial mana ya? Ini di bawah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang hijau padi, kapas. Nah, pintar, sudah ditemukan semua. Nah, anak-anak, kita lanjutkan yuk. Wah, ini Lani sedang diminta untuk menggambar padi dan kapas. Tapi kemarin kalian sudah menggambarnya dengan baik, sudah diwarnai dengan bagus. Nah, ini kita lewati dulu ya. Nah, anak-anak, hari ini sudah belajarnya. Nanti akan dilanjutkan dengan belajar agama. Nah, tadi tugasnya ada 2, yaitu apa saja? Mengukur dengan jengkal. Tadi mengukur dengan jengkal benda-benda yang ada di kamar kalian, bantal, guling. Nah, itu nanti kalian ukur menggunakan jengkal. Lalu diurutkan mana yang paling kecil ke yang besar. Lalu tugas yang kedua adalah menulis perbedaan siang dan malam. Kalian membuat kalimat 5 saja. Jelas ya anak-anak ya tugasnya ya. Selamat mengerjakan ya, yang semangat.